Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiko. Di sini saya akan memaparkan peran guru dalam mendorong siswa memasuki pembelajaran. Menurut Mulyasa, guru sebagai pemangku jabatan atau learning agent, agen pembelajaran, di mana sebagai agen pembelajaran tentunya sebagai seorang guru kita memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu sebagai motivator, fasilitator, perekayasa pembelajaran, pemacu belajar siswa, kemudian juga kita sebagai pemberi inspirasi belajar pada peserta didik. Sebagai seorang guru yang merupakan pelaksana pembelajaran, tentunya kita harus memiliki kesiapan sebelum belajar. Kesiapan ini diartikan sebagai pola respon yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pembelajaran. Dewasa ini, perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat mendukung guru untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki keterampilan serta pengetahuan yang mendukung untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut dalam pembelajaran. Nah, kemampuan keterampilan ini yang dimaksud yaitu guru harus mampu menguasai atau menggunakan media teknologi, dapat baik itu komputer ataupun laptop untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan kemampuan pengetahuan di sini yaitu di mana guru harus mengetahui perkembangan teknologi, baik mengetahui tentang manfaatnya, langkah-langkahnya, ataupun cara menggunakan teknologi itu sendiri. Adapun peran guru dalam mendorong siswa memasuki pembelajaran diantaranya yaitu sebagai fasilitator, di mana tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada siswa, tetapi guru juga menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik. Hal ini bertujuan agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, dan mereka juga dapat memberikan pendapatnya atau mengemukakan pendapatnya secara terbuka dan berani. Dalam hal ini, guru dapat memanfaatkan media teknologi, yaitu berupa media online seperti grup WhatsApp atau grup Facebook. Nah, dalam grup tersebut, guru dapat memancing siswa dengan memberikan pertanyaan sehingga siswa dapat leluasa memberikan jawabannya melalui pesan dalam grup tersebut. Tidak hanya itu, sebagai fasilitator, guru pun menjadi perantara dalam hubungan antara manusia. Nah, untuk menumbuhkan keperluan itu, guru harus terampil mempergunakan pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam hal ini, ada 3 macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, mengembangkan gaya interaksi pribadi, serta menumbuhkan hubungan yang positif dengan para siswa. Selanjutnya, selain sebagai fasilitator, guru juga berperan sebagai evaluator, yakni sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, terdapat 2 fungsi dalam memerankan fungsi sebagai evaluator, yaitu yang pertama untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melakukan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa Faiza akan melanjutkan pemaparan mengenai media sosial dalam mendorong siswa memasuki pembelajaran. Nah, sebelum itu Bapak dan Ibu guru harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik peserta didik.
Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sehingga menentukan aktivitasnya untuk mencapai tujuannya. Nah, karakteristik peserta didik ini sangat penting juga, salah satunya untuk komponen perancangan pembelajaran. Nah, untuk memahami karakteristik peserta didik, Bapak Ibu guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu karakteristik umum pada peserta didik. Nah, karakteristik umumnya itu berkaitan dengan budaya, agama, suku, gender, dan latar belakang status sosial. Latar belakang status sosial, budaya, suku, agama tersebut akan juga mempengaruhi sikap dan minat pada peserta didik karena berbeda-beda. Lalu yang kedua ada kemampuan awal khusus peserta didik, di mana yaitu pengetahuan atau keterampilan awal yang sudah dimiliki ataupun yang belum dimiliki peserta didik. Peserta didik yang sudah memiliki dan ada juga yang belum memiliki kemampuan awal tersebut, baik dalam pengetahuan ataupun keterampilan. Lalu yang ketiga ada gaya belajar peserta didik, yang dimana mengacu pada ciri-ciri psikologis yang mempengaruhi bagaimana pandangan dan respon peserta didik pada berbagai stimulus pembelajaran yang diberikan. Lalu yang keempat ada bakat peserta didik, yaitu bakat merupakan hal yang dibawa sejak lahir dan terkait dengan struktur otak peserta didik masing-masing. Ada yang memiliki bakat sejak lahir, ada pula yang tidak memilikinya. Nah, untuk siswa yang memilikinya apabila dikembangkan oleh lingkungan yang baik akan menghasilkan keberhasilan belajar yang baik. Lalu yang kelima yaitu retensi peserta didik, di mana kemampuan peserta didik untuk mengingat materi yang telah dipelajari. Nah, pada retensi peserta didik ini Bapak Ibu guru dapat melihat karakteristik peserta didik dari penugasan atas materi pembelajaran yang sudah dijelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah untuk melatih kemampuan berpikir, mempelajari berbagai ilmu, kemampuan berpikir, dan di bidang pengetahuan dapat memberikan kesempatan untuk mengasah dan melatih kemampuan berpikir para siswa. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, yaitu ilmu pengetahuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditunjukkan dalam bentuk produk, menunjukkan bahwa siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kontens, yaitu ilmu pengetahuan atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Yang ketiga, variasi, menjelaskan keterampilan berpikir, kreatif, dan tingkat tinggi yang harus dikuasai oleh murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, mengevaluasi, menganalisis, mendeskripsi dan menciptakan dan seterusnya. Adapun tujuan pembelajaran yang baik akan mengandung 4 unsur pokok, yaitu menyatakan akan melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, menggambarkan sesuatu yang dilakukan atau yang dihasilkan oleh siswa, menyatakan kondisi di mana perilaku itu terjadi, menyatakan standar yang menetapkan perolehan tujuan.
Jadi di sini tujuan pembelajaran adalah bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran untuk siswa yang berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Baik, bismillah Bapak Ibu sekalian. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman yang sebelumnya. Saya mendapatkan pembagian materi yakni menjelaskan tentang sifat-sifat bahan ajar. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rizky Mula Muhammad, NPM 23081100012, ingin menjelaskan bahwa bahan ajar, sifat bahan ajar. Tetapi sebelum kita masuk apa saja sifat-sifat bahan ajar tersebut, saya ingin mereview kembali apa yang kemudian menjadi definisi bahan ajar. Menurut Prastowo dalam bukunya, dia katakan bahwasanya bahan ajar itu adalah sekumpulan, serangkaian bahan, baik itu teks, informasi, dan alat yang disusun secara sistematis untuk memunculkan sosok yang kompetitif atau sosok yang kompetensi sesuai dengan yang diharapkan kepada siswa. Sehingga bahan ajar inilah yang kemudian merupakan satu hal yang secara kompleks menjelaskan tujuan itu. Nah, kita masuk pada sifat pembelajaran. Sifat pembelajaran terdapat 7. Yang pertama itu dia sifatnya harus relevansi. Pertanyaannya, kenapa harus relevan? Nah, relevansi ini bahan ajar yang akan kita susun nantinya itu harus menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran. Kondisi yang dimaksud apa? Kurikulum yang sedang digunakan. Sehingga tidak ada keterputusan pemahaman siswa. Sehingga relevansinya kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, keterbacaan. Nah, kenapa kemudian keterbacaan? Iya, karena keterbacaan adalah sangat penting. Karena penggunaan bahasa yang kita sampaikan kepada peserta didik itu harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di kelas kita. Nah, yang ketiga, setelah relevansi, keterbacaan, yang ketiga adalah keterpaduan. Nah, keterpaduan ini adalah penyampaian materi itu tidak langsung kita sampaikan, tetapi kita harus menyinggung dulu, mereview dulu materi sebelumnya sehingga tidak ada keterputusan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang didapat oleh siswa itu secara komprehensif. Itu yang ketiga, keterpaduan. Yang keempat adalah ketepatan. Nah, tepat yang dimaksud ini adalah bagaimana kemudian kita menyusun bahan ajar ini secara terbarukan dengan sesuai fakta dan data yang terbaru. Ya, harus terbarukan karena dunia pendidikan adalah dinamis, jadi kita mencari hal-hal yang terbarukan. Yang kelima adalah menginspirasi. Bagaimana kemudian kita bisa menginspirasi siswa ini agar supaya motivasi belajarnya itu dapat tumbuh sehingga pembelajaran yang kita sampaikan itu dapat terlaksana dengan baik. Yang keenam itu adalah inspirasi. Bagaimana kemudian kita menjadikan hubungan siswa dengan guru itu baik, siswa dengan siswa itu baik, sehingga dalam proses pembelajaran tidak canggung dan dapat terlaksana dengan baik. Yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah varian. Nah, bagaimana kemudian varian ini? Varian ini adalah karena kondisi, keadaan, karakter siswa dalam kelas itu tentu berbeda-beda, maka kita harus memiliki varian pembelajaran, metode, dan gaya yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan proses pembelajaran yang ada. Sehingga bahan pembelajaran ini sangat penting untuk menunjang ketercapaian kemampuan siswa yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan. Demikian penjelasan dari saya. Akhir kalam, billahi fisabilillah, fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Zikri Taufan Abdu. Berbicara mengenai integrasi media sosial dalam mendorong siswa memasuki kegiatan pembelajaran. Kaitan dengan hal ini, diperlukan salah satunya adalah pengadaan media. Lalu, menurut Ujar Usman mengatakan bahwa media merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Salah satunya adalah media audio, visual, dan audio visual. Lalu berkaitan dengan media sosial, dalam salah satu pandangan, media sosial itu dikatakan sebagai perangkat digital yang digunakan sebagai hal
untuk menunjang salah satu aktivitas sosial dan penggunaannya bagi kehidupan kita. Salah satu media sosial yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran adalah yaitu YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan berbagai jenis situs website lain. Salah satunya adalah untuk kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan tugas kelompok yang dilakukan pada grup Facebook. Kita selaku guru bisa melakukan grup Facebook ini sebagai upaya untuk kegiatan diskusi dan kolaborasi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pelajaran ini bisa kita lakukan tidak hanya di dalam ruangan, tapi di luar ruangan sekalipun atau di batas-batas waktu yang tidak bisa kita tembus. Lalu yang kedua adalah dengan kegiatan Google Hangout. Nah, salah satu platform ini adalah digunakan untuk kegiatan tanya jawab antara siswa dengan guru. Nah, ini kaitannya juga dengan kegiatan diskusi. Nah, fasilitas-fasilitas ini bisa kita gunakan dengan sangat baik sehingga guru bisa melakukan kegiatan pembelajaran tanpa terbatas waktu dan ruang. Lalu juga ada Q&A pada platform Twitter. Nah, kegiatan ini pun bisa dilakukan dengan tanya jawab antara siswa dengan guru. Nah, kegiatan ini tentulah bisa memberikan salah satu kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan-kegiatan inilah bisa kita gunakan sebagai bentuk pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga guru dalam kesempatan ini bisa melakukan kegiatan sebagaimana yang kita harapkan. Lalu selanjutnya ada yang kita lakukan dengan Zoom Meeting. Nah, pada Zoom Meeting ini bisa kita lakukan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran melalui media sosial. Nah, media-media inilah salah satu yang bisa membuat kegiatan pembelajaran itu menjadi aktif, kreatif, dan inovatif tanpa kita harus bertatap muka dengan para siswa kita. Nah, kita selaku guru bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai bentuk pembelajaran yang bisa berguna dan berhasil tepat guna. Nah, untuk itulah pengadaan media ini tentu harus dibarengi dengan kualitas dan kuantitas, baik secara individu maupun secara kelompok, yang digunakan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang media sosial sebagai media pembelajaran. Bapak dan Ibu, media sosial merupakan salah satu sarana yang banyak sekali digunakan pada zaman sekarang, di mana media sosial itu sendiri dapat digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Salah satunya adalah untuk media pembelajaran. Saat ini banyak sekali aplikasi dan website-website yang memberikan konten, baik berisi materi, rumus, jawaban, dan solusi pembelajaran lainnya. Media sosial merupakan media yang memungkinkan penggunanya untuk merepresentasikan dirinya dalam berinteraksi, membangun kerjasama, berbagai komunikasi dengan pengguna lain dalam membentuk hubungan sosial secara virtual. Media sosial sangat disenangi Bapak dan Ibu oleh masyarakat, khususnya generasi milenial yang sangat lekat dengan dunia digital. Generasi milenial lebih sering melihat media sosial daripada melihat materi belajar atau mengikuti pembelajaran, karena media sosial itu sendiri menampilkan konten yang menarik perhatian daripada pembelajarannya. Ini menurut salah satu ahli, yaitu Marini tahun 2019. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, guru dapat menjadikan media sosial sebagai media pembelajaran, karena
media sosial itu sendiri memiliki daya tarik yang dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran dan dapat mempengaruhi prestasi belajar itu sendiri. Media sosial pun selalu memberikan pembaruan berupa informasi terkini yang dijadikan secara lengkap dan dapat diakses kapanpun. Fasilitas pada media sosial itu sendiri, Bapak dan Ibu, memiliki kesamaan dengan fasilitas belajar, sehingga guru dapat memanfaatkan media sosial ini sebagai media pembelajaran yang alternatif dan mendukung keterampilan belajar siswa itu sendiri. Lalu apa selanjutnya, yaitu pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran, Bapak dan Ibu. Media pembelajaran itu sendiri merupakan satu komponen pembelajaran yang mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu sendiri menjadi lebih efektif. Nah, pemanfaatan media pembelajaran bagian yang harus diperhatikan oleh kita sebagai guru atau sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran itu sendiri. Hal tersebut membuat guru perlu mempelajari dan menetapkan media pembelajaran yang sesuai agar proses pembelajaran dilaksanakan secara optimal dan dapat tercapai tujuan pembelajarannya, Bapak dan Ibu. Nah, pemanfaatan media sosial itu sendiri sebagai media yang tepat agar tercapainya pesan belajar secara efektif dan terjadinya proses pembelajaran yang sangat berkualitas. Bapak dan Ibu, munculnya media sosial bagi generasi Z yang berperan aktif dalam dunia maya, di mana mereka dengan mudah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan juga, dan berperan aktif pada proses pembelajaran, sepertinya menggali informasi yang lebih dalam, sehingga peran guru sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dalam memadai proses pembelajaran itu sendiri mengembangkan kapasitas diri siswa itu. Ini menurut ahli Zazin dan Zaim 2020, Bapak dan Ibu. Melibatkan teknologi video dalam pembelajaran itu juga mampu meningkatkan kemampuan belajar siswa itu sendiri daripada menggunakan tanpa menggunakan maksudnya media pembelajaran. Nah, media sosial ini siswa itu mampu lebih aktif dalam dunia pembelajaran dengan mudah mencari sumber-sumber yang terpercaya, memperdalam juga, dan memperdalam materi pembelajaran. Siswa juga dapat berpikir lebih dalam lagi, Bapak dan Ibu, mengenai referensi yang dicarinya, mengingatkan materi yang sudah diberikan oleh guru. Biasanya ketika proses pembelajaran itu tidak semua, tapi ketika adanya media sosial, siswa itu dapat menggali informasi dan mempunyai dampak positif bagi siswa itu sendiri dan membantu menambah berpikir kritis. Tidak hanya sumbernya tidak guru, tapi pada media sosial sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, platform media sosial itu tidak hanya berbentuk teks, gambar, video yang secara online yang dibagikan oleh masyarakat atau organisasi lainnya. Nah, pemanfaatan yang paling banyak digunakan adalah sebagai alat informasi, di mana kita bisa dengan mudah untuk melihat dan dengan mudah untuk mengikuti akun-akun yang kita memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Nah, jadi media sosial juga disebut juga media hiburan, karena banyak sekali siswa-siswa yang jika merasa bosan di keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar kelas, pasti akan membuka media sosial itu sendiri, dan rasa bosan itu ketika datang. Jadi
ketika proses pembelajaran itu merasa bosan, nah maka dari itu media sosial itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Tidak hanya media sosial itu tidak hanya untuk berdiskusi saja, apalagi mencari informasi saja. Nah, penggunaan teknologi ini teknologi canggih dan perlu memiliki. Jadi, media sosial itu sendiri sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas juga siswa dapat menggali informasi itu sendiri. Jadi, siswa itu sendiri dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitasnya sehingga dapat menggali berpikir kritis siswa dan berpikir kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.